Ya, kembali lagi bersama Haristiawan dalam konten berkaitan dengan Hapyo atau presentasi dengan menggunakan bahasa Jepang. Di dalam konten kali ini saya akan mendemonstrasikan kembali ya penyusunan naskah, penyusunan slide PowerPoint untuk sebuah presentasi dalam bahasa Jepang. Nah, kali ini seperti dalam konten sebelumnya, saya akan memanfaatkan naskah yang sudah ada. Jadi tidak perlu membuat naskah dari nol. Kita akan memanfaatkan naskah yang sudah ada, terus memanfaatkan template bahasa Jepang yang biasa digunakan untuk presentasi. Terus hari ini saya akan coba menggunakan template PowerPoint yang ada, yang bisa kita download ya di berbagai sumber situs terkait ya. Jadi banyak sekali, kita bisa banyak sekali download template atau apa ya namanya itu, contoh presentasi dari berbagai situs ya, banyak sekali yang menyediakan ya. Kemudian di bagian akhir ya, selain menyusun PowerPoint, kita juga akan membuat video dari PowerPoint yang sudah kita buat ya. Jadi nanti akan ada proses memasukkan suara saya ya dalam presentasi. Kemudian di akhir nanti PowerPoint-nya akan di save atau disimpan sebagai file video. Jadi mungkin ini juga alternatif untuk menyampaikan presentasi kita ke penonton atau pendengar ya. Oke, baik. Di sini saya sudah siapkan beberapa informasi. Pertama, ini yang akan kita gunakan, naskah ini dari Wikipedia ya, tentang stang sepeda ya. Ya, seperti yang kalian lihat di sini ada banyak sekali informasi yang bisa kita ambil. Hanya saja yang pertama yang perlu diingatkan adalah kita tidak perlu mengambil semua informasi ini ya, tentu saja nggak bisa karena terlalu banyak gitu. Jadi dan kita juga nggak perlu sedetail ini gitu ya, sampai semuanya diambil gitu, semuanya dibaca gitu ya, enggak. Jadi kita hanya mengambil sedikit saja informasi untuk kita jadikan naskah presentasi ya. Jadi nggak perlu ambil semuanya. Kenapa nggak perlu ambil semuanya? Pertama ya, penonton atau pendengar kita juga belum tentu suka dengan tema kita, kecuali kita bisa menyampaikannya dengan menarik gitu ya, semenarik mungkin ya. Kalau misalnya unsur kemenarikannya itu minim, jadi kita ya usahakan informasinya mungkin bisa diminimalisir supaya bisa dicerna dengan mudah gitu ya. Jadi nggak perlu menyampaikan semua informasi yang kita dapat di sini ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kadang ya, penonton atau pendengar juga nggak begitu tertarik juga sebenarnya dengan tema yang kita sajikan ya. Oke. Di sini dengan menggunakan ini, naskah ini, saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis stang sepeda ya. Tapi ya enggak, seperti yang tadi saya bilang, nggak diambil semuanya ya, hanya beberapa saja ya. Mungkin akan ngambil ini nih, flat bar, rise bar, terus drop bar, sama bullhorn bar ya. Jadi ini ada 4 ya. Untuk itu saya sudah siapkan foto-foto yang eye catchy ya, yang menarik untuk dilihat ya. Terus template-nya juga saya unduh dari sini, slides Carnival ya. Di sini saya sudah download yang warna hijau ini. Oke, kita akan segera mulai saja demonstrasinya. Pertama, di konten tentang Hapyo ini sebelumnya ya, kalau nanti kalau kalian mau lihat lagi boleh di TM ketiga ya, Hapyo TM ketiga ada konten mengenai template bahasa Jepang yang sering digunakan
pada saat presentasi bahasa Jepang. Jadi sudah ada, jadi tinggal literally tinggal copy paste aja ya dari yang sudah ada ya, seperti konten-konten sebelumnya ya. Oke, terus kita akan gunakan ini ya, konten yang tadi saya unduh, template yang saya unduh ya. Jadi ini menarik sekali, jadi sudah ada, kita tinggal memilih saja ya bagian mana yang kita suka ya. Jadi tidak perlu semua juga gitu ya. Oke, kita mulai dengan judul. Apa ya judulnya? Judulnya kita masukkan, sebenarnya judul sih nanti juga bisa ya, kita bikin naskahnya dulu kali ya. Seperti biasa kita tulis naskahnya di sini ya. Kita seperti biasa kita copy paste. Sebenarnya ini nggak bisa di copy paste, jadi saya tulis ulang aja di sini ya. Kita tulis dulu openingnya ya, minasang konnichiwa o genki desu ka gitu ya. Terus jiko shokai ya, hajimemashite, Daruma Pusada Dayaku no Hari desu gitu ya. Terus kita perkenalkan tema kita hari ini. Kyou wa Jitensha no Handoru Bar no shurui ni tsuite Happyo shitai to omoimasu gitu ya. Sebenarnya ini pilihannya banyak ya. Happyo shitai to omoimasu, happyo shimasu, happyo sasete itadakitai to omoimasu. Banyak sekali, tapi silakan pilih yang bisa kalian kuasai aja ya. Nggak perlu panjang-panjang juga boleh. Terus kita tutup dengan yoroshiku onegaishimasu. Nah, ini pembukaannya sudah jadi, kita kasih judul sini ya. Jitensha no Handoru Bar. Kita perbesar mungkin ya. Ya kira-kira oke deh kayak gini. Sebenarnya kalau ada kalian punya font yang lain juga bisa sih ya. Kadang seperti ini haknya di sini ya, nggak perlu diturunin ke bawah juga. Menurut saya sih ini artistik ya, jadi nggak perlu susah payah. Ini juga udah cukup baik sih ya. Jadi dengan begini kita juga bisa masukin foto ya, foto juga di sini. Tapi untuk yang ini mungkin saya biarkan begini saja ya. Kita lanjutkan. Terus ini kayaknya nggak perlu. Nah, ini untuk perkenalan ya. Sebenarnya di sini sih ya seharusnya, tapi oke, mungkin ini belum. Tapi kita bisa sesuaikan sih, ini juga. Ini bagus sih sebenarnya ya. Sebenarnya ini perkenalannya harusnya di sini ya. Oke. Tapi bisa juga sih di sini. Coba kita pindahin ya. Kita pindahin ininya jadi Jitensha no Handoru Bar. Nah, ini juga oke. Misalnya ini namanya ya Hari Setiawan. Terus kasih ini Dharma Pusada Dayaku. Terus misalnya di sini kita kasih alamat email ya, Hari Setiawan urkoni@gmail.com misalnya. Nah, ini kan ini juga, ini biar mencolok kita tebalkan. Jadi kita pindahin deh ini ya. Oke, jadi deh. Mungkin lebih menarik ya daripada ini. Kita hapus saja. Oke ya. Jadi di sini mungkin ini sudah, ini yang oke kali ya. Oke, kita lanjutkan dengan slide kedua. Di sini ya. Mungkin
mungkin di sini ini bingung juga sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita bisa tulis di sini. Nah, setelah ini pertama pembukaan dulu ya. Jadi kan namanya Handorba juga, Jitensha no Handorba, biar kalaupun dibilang Jitensha no Handorba gitu, belum tentu semua tahu ya. Jadi kita kasih introduction dulu ya. Ya, misalnya tanya tentang sepeda mungkin bisa ya. Minasang, Jitensha ga suki desu ka? Gitu ya misalnya. Kita harus tunggu dulu sih responnya ya. Terus saikin misalnya ya, Jitensha ni notte imasu ka? Gitu ya. Tuh, akhir-akhir ini naik sepeda nggak gitu ya. Terus bisa cerita tentang diri kita juga ya. Watashi wa misalnya yoku notte imasu gitu ya. Yoku jitensha ni notte imasu gitu. Terus kita jelasin ya, sepeda itu punya banyak parts loh ya. Jitensha ni irona parts ga arimasu. Kyou wa jitensha no handlebar no shurui ni tsuite hanashimasu gitu ya. Jadi ini pembukaan dulu. Nah, pembukaan di sini bisa juga kita kasih foto ya, foto yang menggambarkan berbagai macam handlebar. Ada nggak ya? Ini kali bagus tadi. Nah, ini mungkin lumayan lah. Ada nggak yang menarik? Nah, ini nih bagus nih. Ini kita taruh kita mungkin bisa taruh di sini. Gimana ini enaknya? Kita cari dulu nih, mungkin ini kali ya. Ini cukup ini ya. Oke, kita modifikasi sedikit ya. Oke, kita bikin artistik. Ini kali bisa ya. Oke. Terus oke. Nah, di sini kan kita bisa melihat banyak ya. Kita juga bisa bilang gini, Jitensha no handlebar no shurui wa takusan arimasu. Shikashi kyou wa 4つの種類を紹介しますya. Di sini kita juga bisa masukin ini ya. Coba masukin kata-kata di sini. Jadi
Ini bisa kita rubah warnanya jadi warna hitam. Oke. Apa ya? Kita kasih gini, Dimensiano agak lembut. Dimensiano Andor no Shurui ga Oi misalnya gitu ya. Kyowa Yotsu Shokai shimasu gitu misalnya. Nah gini aja ya. Nah, kita bisa kasih tahu apa yang akan kita perkenalkan di sini ya, misalnya kasih space di sini, kasih nomor gini ya. Tadi kita akan pertama jelaskan mengenai Furatoba, terus Raiza Ba, terus Dorope Ba, dan terakhir Buruhong Ba. Ya, oke. Jadi di sini juga bisa dicerminkan ke naskahnya. Sorera wa ini ya, jadi kita copy aja bisa. Oke. Gitu. Tuh. Yes, gitu kan. Oke, terus kita bisa ya oke lah, gini aja juga cukup ya. Nah, karena ini kayaknya terlalu banyak juga sih ya, jadi saya bingung. Jadi gimana kalau kita pakai satu jenis ini aja, yang lain kita hapus. Terlalu banyak, bilang terlalu banyak juga pusing ya. Untuk penutupnya kita pakai yang oke. Tapi hapus aja semua biar nggak bingung ya. Ada yang kehapus. Oke, sip, bisa dipakai. Oke, terus kita langsung masuk ke yang pertama ya. Ini bisa nih ditulis gini. Yang pertama tadi apa tuh? Furatoba. Nah, kita bisa pakai foto flat bar ini ya. Copy saja. Kecil. Oke, kita percantik dengan ini. Kebetulan saya suka sih yang ini ya. Oke. Seperti ini bisa ya. Nah, kita jelaskan mazuwa gitu ya. Furatoba desu. Kita bisa jelaskan pakai bahasa yang sederhana saja sih ya. Handorba no katachi wa furato desu gitu misalnya. Handorba no katachi wa furato desu gitu ya. Nah, kita coba cari informasi di sini di Wikipedia tadi ya. Flat bar. Nah, ini nih. Simple na chokki
ke apa nih, chokuseng ke no handorba. Ini maksudnya mungkin yang simple panjang gitu. Ini mungkin simple bisa dipakai nih ya, simple frato de simple des gitu kali ya. Jadi bisa pakai. Nah, kita cari lagi di sini. Nah, ini pakai kata-katanya agak ini sih ya, susah ya. Jadi bisa kita lihat nih. Nah, road bike ini mau jadi mountain bike ya, cross country bisa juga kita bilang gitu. Mountain bike ya, terus cross country nado no jitensha ni tsukawarete imasu, misalnya digunakan di yang seperti itu ya. Terus kita cari lagi, jadi nggak perlu semuanya ya, kan susah ya, kadang ada bahasa teknis juga jadi pusing juga, jadi nggak usah diambil semua. Kalau nggak ada lagi ya udah nggak apa-apa, cukup segini aja gitu ya. Misalnya apa ya, ya mungkin cukup dengan 3 ini saja ya. Kita lanjutkan, kita copy ya. Terus yang kedua adalah apa nih, Raiza Pak. Kita ganti fotonya. Riser nih udah ada fotonya. Kita copy sini, kita buat artistik dulu. Nah ini dong biar seragam. Nah gini. Okay. Nah tadi kan maze soshite gitu ya, Raiza ba des. Nah kita cari informasinya di sini di wiki Raiza ba. Ini juga banyak ya, jadi kadang bahasanya teknis itu susah juga. Nah ini Fratubano tangga naname ueni mochi agari grip bunda takunatiruba. Ya kita bisa lihat aja, sebenarnya agak mirip sebenarnya gitu ya. Coba Furatoba to nite imasu ga Raiza ba wa chotto takai desu. Maksudnya posisinya ya tinggi gitu. Gak apa-apa, ini bahasa Jepangnya sederhana saja dulu. Chotto apa ya? Te no position ga takai desu. Ini juga bisa ya. Terus kita cari lagi di sini informasinya. Free ride ya, downhill nado. Oh, ini ya. Ini juga dipakai sama sih sebenarnya kayak ini ya, dipakai di ini ya. Jadi kita copy paste aja. Oke. Kono handlebar mo gitu ya, mountain bike ya, cross country na dono jitensha ni tsukawarete imasu. Kakoi desu ne gitu. Oke. Terus kita copy lagi. Sekarang yang ketiga. Jadi kita buat yang sederhana saja ya.
Yang ketiga adalah doropba. Doropba ini ganti dropbar. Nah ini cantik ya. Oke, kita copy, kita buat artistik, kita perkecil. Nah ini. Terus selain source kita juga bisa pakai segini gitu ya, doropba des. Doropba des. Kita hapus lagi, kita cari informasinya di sini, doropba. Nah ini nih, nah ini road bike torekresa yono handle, berarti bisa kita bisa bilang bar ini digunakan untuk sepeda ini gitu ya. Terus banyak sekali sih informasinya, tapi ya kita coba ambil yang mudah digunakan aja ya. Misalnya tadi ya, kono handorua rodo bike ya, toraku resa no jitensha ni yoku tsukawarete imasu gitu ya. Kono handle o tsukattara, kalau pakai handle ini jadi bisa lari kencang kayaknya ya gitu ya. Hayaku hashireru gitu, hashire so desu ne gitu ya. Kono handle mo kakkoi to omoimasu gitu. Udah cukup gini ya. Terakhir kita copy lagi ya. Yang keempat itu adalah buruhon ininya diganti, kita cari di sini buruhon. Nah ini ya, keren ya, kita taruh di sini, perkecil buat jadi artistik, jadi deh gitu. Oke. Nah, karena ini yang terakhir, jadi jangan segini lagi, tapi saigoni gitu ya. Guru bardes gitu ya. Nah, kita cari lagi informasinya di sini ya, bullhorn bar. Nah ini tuh time trial yono rodo bike machi nori no torekresa ni shio suru handle. Jadi bisa cerita gini ya, time trial no jitensha ya machi nori no ini ya, jitensha nado ni yoku tsukawarete imasu. Jadi sederhana aja bahasa Jepangnya. Tapi saya bilang sederhana juga mungkin ada juga yang mikir ini nggak sederhana loh gitu ya. Jadi tapi ya itu terserah sih. Yang penting gak usah pakai bahasa Jepang yang mewah-mewah ya. Terus kita cari lagi informasi yang bisa kita pakai di sini. Lumayan susah ya. Ya kalau susah ya udah kita bilang aja. Kono saigono handoru mo kakoi to omoimasu gitu ya. Oke, jadi ini terakhir ya. Terus kita tutup, kita gunakan
slide. Nah, ini penutupnya ya. Hai, kyou wa 4つのハンドルバー、自転車のですね、自転車ハンドルバーを紹介しました。Terus minasan wa dono doruba Sorry. Oke, masih jalan ya. Ups, kenapa nih? Oke. Sorry ya. Minasan wa dono handlebar ga suki desu ka gitu ya, bisa berkomunikasi dengan ini. Ini kita kasih apa ya? Kita kasih gambar sepeda aja yang bagus ya. Dari sini mungkin bisa ada yang bisa diambil yang bagus. Ini mungkin cantik nih, keren ya fotonya, bisa kita gunakan. Oh, gede banget. Terus kita kecilin, terus kita buat artistik ini ya, gini, terus tulis terima kasih, arigato gitu ya. Kita sisipkan tekisto. Oke. Arigato gozaimasu gitu ya. Kita buat perbesar ya. Nah, ini juga cukup ya. Hai, kyou wa 4つの自転車ハンドルバーyang lama ajaについて話しました。皆さんは、どのハンドルバーが好きですか？私は、やっぱりgitu ya, ドロップハンドルバーが好きです。はい。Terus terakhir apa ya terakhir ya? Terakhir ya udah, arigatou gozaimashita aja ya.はい、今日は4つの自転車ハンドルバーについて話しました。皆さんはどのハンドルバーが好きですか？私はやっぱりドロップハンドルバーが好きです。apa ya terakhir penutupnya apa ya? 自転車は楽しいですからぜひgitu ya, kayak mengajak gitu ya terakhirnya ya. Sekarang note mite handlebar mo tanoshinde kudasai gitu ya. Oke, arigatou gozaimashita gitu ya. Oke, itu udah cukup ya. Jadi dengan 4 slide ini ya, mungkin yang kali ini kontennya isinya agak susah kali ya. Mungkin tak karena temanya juga sih. Terus naskah yang dipakai dari wiki juga ini susah banget ya. Jadi mungkin ini sebagai referensi saja. Silakan kalian bisa mencari naskah yang lebih mudah diolah gitu ya. Oke, nah dengan ini kita coba terakhir ya, kita akan memasukkan suara kita ke dalam sini ya. Kita perbesar dulu. Caranya adalah pertama ke bagian insert ya, terus di sini ada audio. Nah, kita tinggal baca aja sebenarnya minasan konnichiwa gitu ya. Jadi kayak
hapyo gitu ya. Pertama gini, terus audio roku ini rekam ya. Nah, dengan memencet bagian warna merah ini kita akan merekam suara kita ya. Kita coba ya. Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Hajimemashite, Dharma Prasada Dayaku no Hari desu. Kyou wa jitensha no handle bar no shurui ni tsuite happyou shitai to omoimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Salah ya. Oh, ini udah ada nih. Oke. Harusnya pencet stop tadi ya. Kita taruh aja di sini ya. Kita cek dulu. Minasan konnichiwa. Oh, oke. Genki desu ka? Hajimemashite. Dharma Prasada Dayaku no Hari desu. Kyou wa Oke ya. Jadi sudah masuk ya. Terus kita masuk ke slide berikutnya dan melakukan hal yang sama gitu ya. Kita mulai rekam. Nanti setelah itu bisa klik ini atau klik OK gitu ya. Oke, kita mulai. Minasan, jitensha ga suki desu ka? Saikin jitensha ni notte imasu ka? Watashi wa yoku jitensha ni notte imasu. Jitensha ni iro-iro na parts ga arimasu. 今日は自転車のハンドルバーの種類について話します。自転車のハンドルバーの種類はたくさんあります。しかし今日は4つの種類を紹介します。それらはフラットバー、ライザーバー、ドロップバーとブルホンバーです。Oke ya, tinggal klik OK kalau gitu. Hai, ini udah jadi. Sini kita simpan di sini kali ya. Kita lanjut ke sini, rekam lagi ya. Mazu wa flat bar desu. Handle bar no katachi wa flat de simple desu. Mountain bike ya cross country などの自転車に使われています。Kita langsung klik OK aja ya biar cepet. Terus kita lanjutkan ke sini, rekam lagi. そしてライザーバーです。フラットバーと似ていますが、ライザーバーはちょっと手のポジションが高いです。このハンドルバーも、マウンテンバイクやクロスカントリーなどの自転車に使われています。かっこいいですね。Oke. Kadang ini buat ngomong juga perlu latihan ya. Kadang kayak tadi salah-salah dikit ya nggak apa-apa lah. 次にドロップバーです。このハンドルは、ロードバイクやトラックレーサーの自転車によく使われています。このハンドルを使ったら速く走れそうですね。このハンドルもかっこいいと思います。Oke, kita udah masukin lagi ya suaranya. Terus terakhir nih, belum sih. Kita masukin lagi. 最後にブルホンバーです。タイムトライアルの自転車や街乗りの自転車などによく使われています。この最後のハンドルもかっこいいと思います。Oke. Ya. Nah, ini baru terakhir ya. Terakhir rekam. はい、今日は4つの自転車ハンドルバーについて話しました。皆さんはどのハンドルバーが好きですか？私はやっぱりドロップハンドルが好きです。自転車は楽しいですからぜひ乗ってみてハンドルバーも楽しんでください。ありがとうございました。Oke, udah jadi selesai. Nah, setelah ini, nah ini kan sebenarnya udah selesai ya. Bisa
presentasikan ya. Tapi dengan suara yang tadi dimasukkan itu kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah video ya. Caranya gampang, tinggal klik sini, klik file, terus klik save as ya. Tapi sebelumnya kita save dulu ya. Kita save as dulu, sampel Hapyo handlebar gitu ya. Kita save as dulu sebagai PPT, terus kita save as lagi di tempat yang sama tapi sebagai MPEG 4 video. Nah, ini nih. Kita save saja. Hai. Oke, kita tunggu ya. Di sini kita bisa lihat prosesnya ya, agak lama mungkin. Nah, jadi dengan proses ini saya harap semua bisa lebih produktif ya dalam menghasilkan presentasi untuk mata kuliah ini tentunya ya, untuk belajar Hapyo ya. Jadi ini agak lama. Mungkin karena memproses ininya ya, memproses suara-suara tadi ya, disatukan jadi sebuah video, itu juga cukup makan waktu sih ya. Oke, kita tunggu. Enggak lama juga ya. Oke, mungkin nanti saya cut aja di sini ya, videonya ya, jadi nanti lebih singkat. Nanti mungkin saya satuin dengan hasil ininya ya, hasil videonya. Oke, baik, nanti ini saya cut di sini, nanti saya akan satukan dengan video hasil convert ini ya ke MP4 ya. Baik, itu saja dari saya hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.